Tadi kan saya sedikit membabar tentang sangkan paraning dumadi. Sebetulnya itu konsep tasawuf dalam metode Jawa. Ya. Jadi simbah-simbah kita, leluhur-leluhur kita terdahulu itu sudah mempunyai metode atau konsep. Hal itu muncul lagi konsep manunggaling kawula lan Gusti. Pemahaman saya. Manunggaling kawula lan Gusti itu kan intinya, intisarinya kita melakukan sesuatu hal apapun dengan selaras ya. Antara mulai dari dohir, batin, dan juga apa yang kita pikirkan dalam tasawuf sendiri ya. Itu tadi tasawuf tentang konsep manunggaling kawula Gusti, juga sangkan paraning dumadi, semuanya hanya menjadi suatu kata-kata yang sangat manis saja jikalau kita tidak berusaha untuk memahami juga menghayati. Rahayu, rahayu, rahayu. Dumateng panjenengan semua, sahabat sadulur Nuswantara Jawa. Ketemu lagi, Nggih. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan sedikit membabar perihal tasawuf hubungannya dengan laku spiritual Jawa. Nah, tentunya nanti seperti biasa, nggih sadulur, saya akan mencoba pembabarannya dengan secara ringkes, namun tetap dalam esensi dari hal yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu tasawuf dalam perspektif Jawa. Seperti biasa sadulur, sebelumnya kita memulai ya, kita seruput wedangnya dulu. Alhamdulillah. Oke sadulur, tadi sudah saya awali dengan menyalakan dupa ya. Ya seperti biasa ya sadulur, supaya dalam nanti pembabaran dengan kondisi yang lebih enak, lebih fokus dengan aroma wewangian dari dupa ini sadulur. Oke, langsung saja sadulur. Sebetulnya tasawuf ini lebih dikenal dalam bahasa Arab. Itu kalau pemahaman saya, tasawuf sendiri itu ya mempunyai arti jalan untuk kita menempuh kepada sang ilahiyah. Itu kalau pemahaman saya. Nah, tasawuf sendiri ya sadulur, itu juga memiliki beberapa bagian. Seperti yang pertama itu ada tahali, ada tahali atau tajali. Nah, tiga itu nih sadulur. Tahali itu kalau bahasa Jawa ini pangruatan atau bahasanya pembersihan lah sadulur. Jadi tahap awal dalam mempelajari tasawuf kita harus siap secara fisik, secara dohir, juga secara batin sadulur. Yaitu tadi tahali atau pengeruatan atau pembersihan. Nah, setelah itu baru masuk tahap yang kedua, yaitu tahali atau pengisian. Nah, pengisian atau yang kalau bahasa Jawa itu apa nih? Pengenalan lah. Ya bisa pengenalan, pengisian. Yang di dalamnya itu kita memahami apa namanya rasa kita atau batin kita.
Lebih tepatnya ya pembersihan secara batin ini tadi ya. Kita lebih fokuskan ke batin. Nah, baru yang ketiga yaitu tajali. Tajali yaitu penyikapan atau kita hubungan tali lah, katakanlah seperti itu bisa dulur. Nah, tiga hal itu tadi menjadi pembuka di awal bisa dulur. Namun seperti biasa saya sudah pegang ini sempat kita sebat dulu ya. Kita santai mawon bisa dulu dalam pembabaran seperti biasa ya. Nah itu tadi sedikit awalan ya untuk pembuka pada kesempatan kali ini bisa dulur. Memang tasawuf sendiri ya itu adalah satu metode cara untuk kita bagaimana caranya kita menempuh jalan untuk kita mengenali bagaimana jati diri sangkan paraning dumadi. Kalau bahasa Jawa ini ya ada konsep sangkan paraning dumadi, sangkan kita tahu dari mana, kita harus tahu dari mana kita berasal, paran. Nah setelah itu kita harus tahu juga kemana arah kita. Konsep ini sebetulnya tidak tidak berbicara tentang hal tentang kehidupan juga kematian. Bisa diartikan juga dalam kehidupan itu adalah kita menyikapi kehidupan ini, kita mengisi, kita dari sangkan, dari titik nur cahaya tadi, kita kita kan ini sebenarnya pancaran energi atau pancaran energi ilahiyah itu tadi satu cahaya. Nah, bahasa Islam itu yo Nur Muhammad, karena Nur Muhammad sendiri kan sudah tercipratkan lah, bahasanya sudah ada di dalam diri kula panjenengan ini. Cikal bakal iki ono. Nah, tergantung kita menyikapinya, kita ngeladi, kita ngaji, kita olah. Begitu bisa dulu. Nah, selanjutnya bagaimana dalam kita menempuh paran itu tadi? Kemana arah kita? Tentunya kebanyakan ya pembebaran paran itu adalah tujuan akhir, itu kematian. Sesuatu hal yang pasti kan mati bisa dulu. Yang lain-lain ini ya sesuatu hal yang masih kita usahakan untuk menempuh dalam kematian itu tadi. Dari sangkan kita cahaya putih bersih, kalau bisa dalam menuju paran itu tadi kan juga putih bersih. Nah, kenapa ada simbolik dalam uh, Islam sendiri atau kebanyakan orang Nusantara Indonesia ini kan disimbolikan dengan kain kafan. Itu ya ada maknanya. Dari awal kita bersih, suci, putih, kembali lagi ke tanah, ke asal muasal saripati tanah ini ya. Hubungannya dengan satu lur papat timo panjari tadi, sari-sari bumi, dalam kondisi yang putih juga. Seperti itu nggih satu. Itu semua nggih simbol. Kita harus pintar-pintar memanai agar semua itu tidak hanya sekedar seremoni atau simbol-simbol semata nggih satu. Nah, seperti itu ya. Menarik satu lur ya. Tadi kan saya sedikit membabar tentang sangkan paraning dumadi. Sebetulnya itu konsep tasawuf dalam metode Jawa nih. Jadi simbah-simbah kita, leluhur-leluhur kita terdahulu itu sudah mempunyai metode atau konsep tentang bagaimana kita kembali lagi ke zat, zating diri, nah, atau nur ilahiyah itu tadi. Nah, dari hal itu muncul lagi konsep manunggaling kawula Gusti. Nah, ini tentunya banyak sudah dibabar tentang konsep manunggaling kawula Gusti. Nah, namun menurut saya, ini pemahaman saya, manunggaling kawula Gusti itu kan intinya, inti sarinya kita melakukan sesuatu hal apapun dengan selaras ya. Antara mulai dari dohir, batin, dan juga apa yang kita pikirkan menjadi perilaku yang sejalan. Contoh, ibaratnya aku mikir aku arep lunga nang Jakarta. Yo wis, piye carane? Aku mlaku apa numpak bis apa numpak motor
ben supaya aku tekan Jakarta. Jadi selaras. Gak mikirnya aku pengen di Jakarta, tapi yang dilakukan malah muter-muter dulu. Nah, itu yang dinamakan kita tahu arah konsep manunggaling kaulolan Gusti. Itu hanya sedikit contoh bisa dulur. Nah, lebih dalam dari itu bisa dulur. Dalam tasawuf sendiri ya, itu tadi tasawuf tentang konsep manunggaling kaulo Gusti, juga sangkan paraning dumadi, semuanya hanya menjadi suatu kata-kata yang sangat manis saja jikalau kita tidak berusaha untuk memahami juga menghayati. Tentunya dengan 3 cara itu tadi di awal, setelah kita melakukan pembersihan, bahasanya itu iso poso, kan gitu bisa dulur. Terus kita melakukan pengisian, wes awal resik yo diisi. Contoh pomok gelas wes resik yo diisi. Nah, kalau kita diisi dengan air putih, jadinya air putih yang kelihatan bening. Setelah itu kita akan mendapatkan suatu rasa. Setelah itu kan tetap air tadi kan dimanfaatkan. Nah, itu kita terhubung. Tidak jauh beda dengan saat kita pembersihan, kita laku bahasanya ki umpama roget yo nganti tobat, atau kalau orang Islam ya laku sholat tobat nasuha. Ngono nggih sadulur. Setelah itu baru pengenalan kita rasakan bahwa diri kita ini memang sesuatu tubuh yang penuh dengan apa nggih? Dengan titik-titik dosa, titik-titik kelalaian. Kan ada nggih peribahasa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kan ada konsep seperti itu nggih sadulur. Nah, itu juga salah satu penjabaran dari tasawuf itu tadi nggih sadulur. Kalau mau diisi dengan hal-hal yang lebih mendalam lagi, panjenengan ikhtiar dengan panjenengan mungkin zikir, wirid, itu tidak apa-apa. Monggo. Yang penting Anda mantep, yakin, madep karo sing kuwasa. Kan seperti itu nggih sadulur. Nah, setelah penjajakan itu baru kita merasakan hubungan antara badan kita jagat alit ini dengan jagat ageng. Nah, endingnya apa? Kalau dalam konsep Jawa yaitu memayu hayuning bawono. Dalam memayu kita itu merawat hayuning, merawat keindahan bawono atau alam semesta menjadi perilaku yang manfaat, perilaku yang baik seperti itu nggih sadulur ya. Memang suatu pembabaran hal seperti ini tuh sudah banyak dibahas ya, namun tak ada salahnya kita selalu mengingatkan, ngelingi meneh. Karena sok-sok menungso iki nek gak diulangi, tidak dikaji lagi itu mudah untuk lupa. Nah, itu nggih sadulur ya. Nah, ini monggo untuk sadulur semua yang mempunyai pandangan lain, monggo tidak apa-apa, ditulis di kolom komentar saja, di komen tidak apa-apa. Karena sifatnya kita ini tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih tinggi, kita sama saja. Kita saling tukar kawero, kita saling berbagi ilmu, kita saling berbagi pengalaman gitu sadulur. Seperti itu gitu. Nah, itu tadi sedikit pembabaran tentang konsep tasawuf menurut spiritual Jawa atau konsep Jawa gitu. Ya tidak jauh beda lah antara Islam dengan ajaran Jawa itu. Ibaratnya dulu itu Islam ketemu Jawa itu tumbuh ketemu tutup, atau wadah ketemu tutupnya seperti ini. Cangkir ketemu sama tutupnya, jadi klop. Lebih dari itu bisa dulu, simbah-simbah dahulu. Contoh saja nih, Wali Songo, Sunan Kalijogo, itu salah siar agama, tidak melupakan atau tidak merubah tatanan budaya, melainkan disisipi bagaimana budaya itu bisa berbaur dengan ajaran yang ingin disampaikan. Nah, di situ letaknya kecerdasan leluhur-leluhur kita dahulu, ya. Itu terutama ya Wali Songo kalau di tanah Jawa ya Sunan Kalijogo. Nah, seperti itu bisa dulurnya. Karena dalam kita memahami konsep-konsep seperti ini bisa dulur, kita harus jembarno dodon, jembarno pikiran. Supaya apa? Kita tidak mudah menolak dulu.
kita coba pahami dulu. Memang terkesan gampang diucapkan, namun dalam prakteknya ya tidak semudah yang saya ucapkan. Karena saya juga mengalami sendiri kisah dulur. Bagaimana proses kita awalnya itu, bagaimana akhirnya, endingnya. Adakah hal yang berubah dari karakter sifat kita? Atau malah kita semakin terjebak, terkurung. Nah itu tinggal keistiqomahan kita gitu. Tentang ikhtiar kita. Bahwa kegondelan kita di hidup di dunia ini nyata. Ada Gusti Kang Haryo jagat, kan seperti itu gitu. Jelas itu satu nih. Makanya adanya kita sering berinteraksi dengan orang, bersosial, yaitu untuk salah satu proses untuk belajar juga nggih sadulur nggih. Seperti itu. Nah, tentunya dari tiap penggeladian, bahasanya penggeladian ini bahasa Indonesia ya. Tiap pembelajaran atau usaha setiap orang ini ya beda-beda. Nanti ya jangan terus merasa berkecil hati jikalau memang usaha yang kita lakukan itu hasilnya belum sesuai ekspektasi. Karena di sini bukan soal ekspektasi atau bukan soal pengharapan, apalagi soal pengakuan, enggak. Ini soal konsep menerima dulu bisa dulur ya. Bahwa jika kita mau menerima dulu, bahasanya ki awak dewi ikhlas nombose, legowo. Nah, itu menjadi titik awal untuk menempuh suatu konsep itu tadi, ada tasawuf itu tadi. Konsep Jawa ya manunggaling kawula Gusti sangkan paraneng dumadi itu tadi ya. Bahwa inti dari semua yang saya bicarakan ini ya, kita obrolkan ini, itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam konsep Jawa itu ada lagi nih, urip iku urup. Ono urip itu yang meneh kanthi laku. Jadi kita urip itu kita hidup untuk memberikan manfaat sekecil apapun ya sadulur ya. Karena tidak mungkin kita terlahir tidak memberikan manfaat. Kita diciptakan, kita dititahkan, kita dijawantakan di alam dunia ini dalam ngarcopodo jagat gede niki atau bumi semesta alam ini enggak mungkin kita tidak mempunyai manfaat. Bahkan hewan sekecil semut saja memiliki manfaat. Nah tentunya kita sebagai insan manusia yang dikasih piranti ini, diberi piranti yang sangat lengkap. Nah, seyogyanya kita bisa berpikir lebih jernih, lebih dalam lagi, ya sadulur. Ya. Karena bedanya kita dengan makhluk yang lain ya, kita bisa berpikir, kita mempunyai nalar, kita mempunyai imajinasi, kita mempunyai suatu titik tujuan yang lebih luas seperti itu bisa tuh. Tidak hanya urusan makan minum terus bangun tidur, enggak. Kita ini semua adalah khalifah kalau bahasa Arabnya itu. Kita ada suatu pemimpin ya, kita minimal memimpin diri kita sendiri lah kan gitu ya, untuk lebih bijak, lebih baik. Nah mekaten jasa dulur itu tadi sedikit pembabaran tentang konsep tasawuf dalam perspektif Jawa. Tentunya nanti kita bisa sambung lagi dalam lain kesempatan ya. Saya cukupkan untuk kesempatan pada kali ini jasa dulur, matur sembah nuwun yang sudah berkenan belajar bareng atau tukar kawruh ya. Saya undur diri dulu. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.